naon negara Indonesia tidak dipisahkan dengan ulama. Sebab tidak ada yang lebih mencintai Indonesia melainkan mencintainya para ulama. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada security, apalagi satpam, tempat-tempat koramil, tempat-tempat posek, tempat-tempat pos-posan. Nah, ayana naon? Tempat pondok pesantren, masjid, musola. Bukan tempat koramil, posek. Kita negara Indonesia 76 tahun merdeka atas bantuannya para ulama, para kiai, para habaib, para santri dan para tokoh pahlawan. Kenapa mereka berani menggugurkan nyawa mereka, merelakan nyawa mereka demi negara kita, demi bangsa kita, demi agama kita? Karena mereka tahu apa ganjaran yang mereka akan dapatkan. Oleh karena itu saudara, jangan pernah melupakan perjuangan para perjuangan bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan dan bukan hal yang mudah untuk dilupakan. Karena saya ngejuangin dia. Gugurnya para ulama, para kiai, para habaib, para santri, para pahlawan di negara Indonesia sebab anjeunna terang naon kene pahlawan mandanna. Adamu di sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sareng para sahabat pernah suatu ketika Nabi sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang musuh. Ini di depan musuh sudah siap dengan pasukannya, saudara, dengan pasukan kudanya, pasukan pemanahnya, pasukan tombaknya, dan jumlah musuh sudah lebih banyak daripada kaum muslimin. Kemudian Nabi melanjutkan meriksa pasukan, Nabi meriksa inspeksi pasukan. Sahabat-sahabat ada di kanan Nabi, ada di kiri Nabi, ada di belakang Nabi, sudah siap untuk bertempur menyerang musuh. Begitu Nabi, kemudian Nabi meriksa dari ujung kanan hingga ujung kiri. Ketika Nabi sedang periksa pasukan, ada seorang pemuda itu sedang menaiki kuda dan di tangannya sedang memegang beberapa buah kurma sambil menatap tajam ke arah musuh. Ke arah musuh. Begitu Nabi berjalan di hadapannya, ditanya oleh sang pemuda tersebut, ya Rasulullah, apa ganjaran yang aku dapat jika aku mati di jalan Allah? Nabi berhenti, lalu Nabi menjawab bahwa ini engkau janji mendapatkan surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Arba salati wal ard yang antara semua sambar langit dan bumi. Begitu Nabi menjawab begitu, pemuda ini mengatakan, bakhil ya Rasulullah. Kawan saya bakhil seorang Betawi. Bagus. Heran Nabi. Hei pemuda, apa gerangan yang kau menyebabkan bagus? Pemuda menjawab, tidak apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku hanya berharap semoga aku menjadi ahli syurga. Kemudian Nabi meninggalkan perbincangan dengan pemuda tersebut. Begitu Nabi sedang periksa pasukan, pemuda tersebut dengan sendiri, saudara. Ngomong sorangan, manusia bulan naik dengan kuda, kalau ibarat kuda itu naik. Bila aku terjangkau musuh, bila aku serang musuh lalu aku masuk surga, harus menghabiskan 3 buah pohon kurma. Kelamaan masuk surganya, saudara. Dia bilang kelamaan, saudara. Kenapa? Dia buang kurmanya, dia gerakan kudanya, dia buka pedanya, dia maju pedanya, dia serang ke musuh semuanya. Ini pemuda terjang. Nabi bengong, para sahabat bengong, kaget melihat sang heroiknya,
sang pemuda tersebut menyerang musuh sendirian. Begitu sang pemuda serang menyerang, musuh sudah menyambut dia dengan panah, musuh menyambutnya dengan tombak, dan sebelum sampai di garis musuh, pemuda tersebut telah mati sebagai mati syahid. Bengong Nabi bertanya kepada sahabat, siapa itu yang menyerang barisan sendirian? Siapa yang menerjang musuh sendirian? Kata salah sahabat, ya Rasulullah, itu barisan pemuda yang tadi tanya kepada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Akhirnya Rasul mengucapkan, si pemuda telah mendapatkan apa yang dia harapkan. Subhanallah, subhanallah. Jadi kenikmatan mati syahid nawan cenah nyata bisa menjemput 70 anggota keluarganya di surga. Bila ada di antara kita yang mati syahid, dia akan berdiri di pintu surga. Untuk apa? Untuk menjemput 70 anggota keluarganya. Misalkan si tukang mati syahid, ya Allah, aku ingin ibuku masuk surga, ayahku masuk surga, kakekku masuk surga, nenekku masuk surga, istriku masuk surga, anakku masuk surga, kakakku masuk surga, adekku masuk surga. 70 anggota keluarganya dia boleh masuk di surga. Nikmat tidak? Mat. Nikmat. Nikmat. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, bisa ajak 70 anggota keluarga masuk surga. Amin. Ayeuna ulang cicing di negara Indonesia teh ulang kaduhkeun. Aduh abi mah kaduhun cicing di negara Indonesia. Nah, sabab cenah pemimpin hadir, sabab pemerintah ada lieur, sabab cenah ayeuna BBM naik. Harga bensin ditaikkeun, harga cabai naik, harga tomat naik, tempe tahu mahal. PPKM naik. PPKM terus diperpanjang. Hari-hari perayaan Imlek sekarang itu masih kena berjalan. Tapi orang belum bersyukur. Tadi lagi turun aja tasyukur bila amat. Sorry saya teh. Aduh, saya itu. Bersyukuran. Nah, sabab sahabat yang kamu pernah loska ya Rasulullah, siapakah umat yang engkau paling rindukan di akhir zaman? Siapakah umat yang engkau paling rindukan di akhir zaman? Nabi menjawab, umat yang aku rindukan adalah umat yang belum pernah melihat di zaman ini, umat yang belum pernah mendengar ucapanku di zaman ini, umat yang belum pernah duduk berkumpul di zaman ini. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Manakah umat mereka? Umat yang kurindukan adalah yang berada di Indonesia. Kenapa berada di Indonesia? Karena tidak ada satu negara merayakan hari besar Islam. Hampir tiap kampung, tiap RW, tiap desa, tiap provinsi, hampir satu negara melaksanakan Muharram, Rajaban, Mauludan, Isra Mi'raj. Hampir seluruh provinsi merayakan perayaan hari besar Islam. Oleh karena itu saudara, kita harus bersyukur berada di negara Indonesia. Alhamdulillah. syukur nikmat. Nah, seperti wae musim kuring di tiga sahur menaponkan nangka padahal mudah-mudahan kurang saya sing biasa
umat anu jagat umat diberikan ku baginda, umat anu jasa disyafaatkan ku baginda, umat anu jasa diasupi ku baginda Abu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu